Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Pak Buya. Alhamdulillah sehat. Lebih hujan tadi tu Buya. Iya, alhamdulillah hujan tu nikmat. Ni alhamdulillah. Bon nikmat. Jadi tema kita Buya, ko masalah kehidupan awak Pak. Iya, betul. Rezeki ko kan selagi hidup insyaallah rezeki ada Buya. Aduh. Yalah kita 10 kemudian kita dulu ya. Iya, pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mak. Kan? Alhamdulillah. Lah sapakan lo awak anda awak serbo Iya Mak. Tu PP menyanyilau kan kemari bah kini keadaan pemasaran dia banyak di sana kita nak menggalih weh. Iya. Jadi di bolo kok aku bisa digalih tu ya. Jadi kini kan Ya, Mak. sejak keadaan negara awak ko Iya. Ndak si negara awak doh. Lah dunia nampaknya. Di laman dunia. Dunia. Lah global istilah kini kan. Iya. Dia Kemungkinan disebut jo pemanasan global deh Mak. Paneh badan kan. Iya. Kalau ada awak Padang namanya kan paneh waluang ya. Jadi lah banyak orang macam ni kini kan. Iya. Jadi mama bertanya lah keadaan awak di sana kita di kampung sejak Covid merajalela kan. Ya dari perjalanan ambo tampuah ke Mak kan. Dari kampung ke kampung ambo cali hampir sama saja orang kesadonya. Balik dari atas sampai ke bawah. Lah banyak nancami banyak meninggal seketik kena Covid. Ya. Sampai je anak-anaknya pun lebih kacamih lo baalah cara hidupnya kan itu. Iya. Jadi dek kerana rasa takut tambah jo ekonomi lah susah. Mangko pikiran tadi jadi payah gitu. Jadi ada masalah rezeki tadi kan ya. Masalah rezeki kau tu nak membuat banyaknya takut. Iya. Jadi itulah kan. Ya Mak. Semua untuk penguat semangat awak, jo penenang hati awak. Pak mintalah pencerahan dari Buya kita. Ya kau dapat Mak jentuk penyana nanti awak kepada pemirsa awak nak di rumah awak imbau. Kau ada yang sedang gundah gulana, yang enggak kurang sanang dia di hati atau pusing memikirkan soal hidup. Marilah sama-sama kita simak pemaparan Buya kita. Apa tu yang membuat susah hidup. Sampai di mana rasaki ko. Jadi bahas supaya nak jan lama lo keimanan dek gara-gara susah hidup. Kita cas balik je Buya gitu. Jangan camih-camih kan ya. Camih saja tadi gitu ya. Itulah Buya minta kepada Buya dipaparlah kepada Buya. Jadi terima kasih kepada kemenakan dan Mama. Kaji wak kini ke memang hal yang sangat perlu karena banyak orang nan bakal tu tadi stres. Ya. Di arago barang sangat naik. Kemudian pitih banyak nilainya. Kerja payah. Ya. Kini kalau seorang suami magi pitih 50,000 ke pasar, kira-kira sedang nak Sekali belanja ya Buya. ketek 50,000. Ya. Ketek lawak saja kini 30,000. Lalu nadonya lah. Minyak ya. Jadi bah kita menghadapinya ko nampak tu. Sebab kita punya orang mukmin ko sado persoalan ada jalan keluarnya. Ada nendak tu. Islam lah magi tahu kawat melalui Al-Quran. Allah lah magi tahu melalui Al-Quran. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ko melainkan Allah lah menjamin rezekinya. Makhluk melata di muka bumi ko Allah menjamin rezekinya. Sampai samui pun kita lihat. Ko teh ko kalau nyo tanus kita tumpah ketek. Itu samui kan. Lah jadi rezeki samui lah. Jadi rezeki itu Allah ada di tangan Allah ditentukan. Ya. Hanya saja awak bawa kewajiban awak sebagai seorang hamba berharap, berusaha, tawakal pada Allah. Walaupun kini ko namanya wabah, corona lah namanya. Apa ya wabah? Nah corona, namanya musibah itu kan lah ada je. Rezeki lah ditentukan ya Allah. Namun ya Allah nak bagi tahu, dan bagi tahu je Allah ni. Rezeki sebulan lah. Tapi ketika nampak harapan awak, nampak kesabaran awak, nampak kesungguhan awak, di situ Allah bagi rezeki. Kalau kita lihat, ya ada orang yang bertahan dengan usahanya itu, deknya berrezeki di situ. Ya, ada kemudian nyoba usaha di kerupuk kulit kan. Ya.
rezeki situ ketika nyembaliah kepada nan lain tidak laku dah. Ada jadi ya. Ya rezeki situ. Ambo pernah lo mendengar orang mengalih lawak di pasar. Ya. Ini biasa mengalih lawak ketek. Dicoba mengalih lawak gadang-gadang. Dari lauk Nak itu ya. dia nya ada lawak. Dia bo biasa mengalih anu mah. Oh dia nak ada lawak lai. Lawak ketek-ketek misalnya lawak gadang-gadang. Akhirnya dah laku dia. Cuba nak ketek-ketek laku dia. Ya. Memang rahsia kehidupan kau tak dapat dia awak. Tapi memang awak punya harapan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan agih jalan keluar. Namun sayang kita cari ya. Masyarakat kita nang ketek-ketek, nang di kampung-kampung, nang di pasar sebagian nang pedagang-pedagang ketek kau. Ya. Banyak datang tu je Allah. Itu soal. Dan banyak tu mengeluh saja. Mengeluh. Ya. Aku tak mengeluh. Ini ya meminjam riba lah. Jadi kehidupannya rezeki itu sampai bukan karena Allah sampai itu karenanya sendiri. Dek gaya duit. Gaya duit, Bukan dosa. kebutuhan duit. Kadang-kadang awak miskin tapi Balagak kayo. balagak kayo, HP bali lo nan sekian anunya. Ya. Anak Jadi bapak gaji sekian untuk membeli kredit lebih saya itu. Tak namuh menyesuaikan diri. Jadi kemudian orang tak mencaliak ke bawah, mencaliak ke atas. Aku sampai tak zaki tu. Ini kalau awak sakit kau masih bisa bersyukur dalam sakit. Ya. Bersyukur dalam sakit caliak orang nan Sehat. sehat. Nan lebih sakit dari Lebih awak, sakit dari awak. Ya. Sakit. Sehat. Ya. itu menjadi katanya kan. Jadi kalau ada PK itu ya Bu ya, jangan sampai dengan keterlambatan rezeki didatangkan Allah, Ya. maka menyebabkan awak kufur terhadap Allah. Jangan itu kufur kepada Allah. Main cela, mau pe, jangan. Ya. Tahu Allah akan membiarkan awak tidak makan dah. Kalau ni kan, wa ma min dabbatin fil ar illa Allah rizqa. Tak ada makhluk melata di muka bumi ko melainkan Allah lah menjamin rezekinya. Ya, bahas bentuk samu hitam date batu hitam Ya. di malam di tengah malam hitam tu dijamin dia Allah rezekinya. Bahkan kini kok celi ya, orang takut banyak anak. Ya. Walau padahal nyala sarjana tu. Ya. S2, S3. Ya. Nah, polisi dalam rumahnya itu je. Lepas sekolah. Satu lo ya. Ya, baru anak dua beko, wak ansur KB lah, wak anu lah. Ranggai awak dulu nak pakai es dulu ya. Iya. Banyak nak ya. Itu dia ketakutan tadi. Takut nak terbiayai. So ketika mu pernah ditanya oleh orang, buya kurang anak buya. 5 rupa. Waktu buya banyak nak. Padahal niat dia tilimo lah dia Bu ya. Iya. Ya. Jadi kalau awak lihat orang kini, orang dulu tinggi kekuatan iman dan tawakal orang dulu lah. Jadi nampaknya kau pembahasan kau semakin bersemangat, mama pun nampaknya kau ya. Betul. Harus semangat mana kan. Ini tak bersekolah gitu. Ya. Tamat S1 tu. Ya. Tak ada pakai es saja. Tak ada pakai es tu. Tapi anaknya 10 lah. Sama mana jombo mana kan. Jombo bu ya. 5 pasang kami ya. 5 pasang. Satu tahun jaraknya. Iya. Orang tu ke sawahnya. Ke sawahnya. Ke sawah. Tapi banyak nama sekolah. Iya. Anak lebih tinggi lo sekolah pada ayah kan. Anak sarjana, orang tua enggak. Itulah udah Bu ya, tadi siang ambo pai servis perbola kan. Profesi lah itu je mak, tapi ndak ada rasa takut dah ya. Cuman ambo dapat semangat pula tadi di tempat ambo ma nyervis perbola di tempat ikhwan waktu. Ambo tanyuan bara udang udah badi kakak cuma kan. Ambo nan sa ibu balapan je. Berarti ada ibu cek lai tu cek. Lai cek. Tu ibu cek lai bara 8 loh cek. Jadi kami yang nambah orang cek. Nambah orang kau udah tu yang paling ketek. Alhamdulillah beliau berhasil sadawanya. Alhamdulillah. Ya. Ndak do nan merasa takut nan model nan dicamean disampaikan dek mama. Tadi ndak do gitu Iya. Tapi itu orang kampung akan ni. Kalau mama alhamdulillah dia nak camen kan. Dia ndak capek ya. Jadi baca dulu ibu ya. Ya rezeki kan lalahnya jamin Allah tu. Iya. Ya kecil apa tahu aja. Ada pau, ada kaki, ada sawo, insyaallah ada rezeki. Iya. Jadi apa cara bu ya supaya rezeki yang lahnya tentuan di Allah tadi itu
Ya 50.000 tahun sebelum langit di bumi diciptakan lah ditulis rezeki. Alah. Apa cara supaya rezeki ko lancar datang ya? Apa usaha-usaha amalan yang secara syar'i yang bisa tuh pengundang rezeki tu ya? Supaya rezeki tu cepet tu buah. Yang pertama, usahalah kita dengan jalan yang halal. Kau awak menggalih, ya halal awak jangan berduto, jangan mengicu, ya. Kau menimbang awak, ya akur-akuran timbangan, ya jangan awak mengurangi timbangan. Jadi cari satu yang halal. Yang kedua, ia berdoa awak kepada Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi di pagi hari. Dan Nabi selalu membaca doa tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kumohon kepadamu ilmu yang manfaat. Rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Wa amalan mutakabbalan. Amal yang terima. Nah, dan Nabi minta rezeki yang banyak. Ya. Rizqan thayyiban diminta oleh Nabi. Yang baik ya. Karena banyak, itu baik lah. Berapa banyak orang tapi harta melimpah ruah. Tapi lumayan, nak diberikan keberkahan. Kok ditanya masih kurang aja baru. Ya, mau mengumpat, mencela aja baru. Ya doa kepada Allah. Yang ketiga, ikhtiar. Usaha awak. Maksimal. Awak akan diagih rezeki sesuai dengan keyakinan awak. Di mana bidang awak? Awak bidang awak di jasa umpamanya. Tekuni jasa tadi. Tekuni. Profesional ya. Profesional. Insya Allah dapat. Menggalih wak bidang wak aja tekuni galih apa galih wak tekuni nang berikutnya yo tawakal. Lalu kecaknya dalam satu hadis siapa yang bertawakal kepada Allah ya wa may tawakkal Allah la razaqakum law annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Dalam hadis Umar dikatakan sekiranya kamu bertawakal kepada Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr. Sungguh kamu akan diagih rezeki sebagaimana burung diagih rezeki. Barangke di pagi hari dalam perut kosong kurang kenyang. Dan burung tu dapat tu untuk sehari itu nyonya. Nah, doanya tabungan. Sama ya balaba kan. Balaba ya do. Nanti suruhnya kalau burung kok ya warna tinggi tawakal kepada Allah. Kalau awak kini kan bosau untuk sehari itu bisa untuk seminggu nak. Ada tu ya. Sampai 7 keturunan kau dapat ada 2 tahun gini kau. Iya, itu. Lah ya dojo kan. Lah manggari jo kaki gua. Ya. Nan tersimpan jangan terpakai ndaknya ya. Ya itu. Dicari aja terus. Tamaknya manusia tu. Itulah. Jadi kalau awak tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Tawakal kau bukan berarti awak bersandar. Tapi diikuti jauh usaha. Burungnya merangkak kan nyo. Inggok dari suatu pohon ke pohon lainnya. Inggoknya. Jadi ibulah tiru rezeki burung tadi. Nak tahu. Dah sekolah kan ya. Sekolah. Ya itulah Mama kita imbawalah kepada pemirsa kita dulu dan kebatanya tentang masalah hidup nan agak sulit gue. Silahkan dihubungi teleponnya di nomor 08 Sabaleh 669 338 atau nan ke WA di nomor 08 Sabaleh 669 3332 ujungnya. Ke pesan melalui pesan WA dan imbauan kepada pemirsa bahwa tidak bisa menelpon melalui nomor WA tapi langsung di nomor teleponnya. Itulah aku ada pesan singkat masuk ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Payakumbuh Sumatera Barat Ustaz, apakah benar suami tidak boleh berzakat dengan istri dan apakah benar istri diperbolehkan berzakat dengan suami? Mohon penjelasannya Ustaz dan mohon juga dalilnya Ustaz. Syukron Ustaz, barakallahu fiik. Suami berzakat kepada istri, istri berzakat kepada suami. Jadi suami kok kan inyo magih nafkah. Zakat apa yang kedegiannya? Ya. Orang rumah ketanggungan. Suami penceke namun itu. Pilih karyang suami itu. Ya, kau zakat ya terhinaunya. Kalau suami bagi zakat ke istri, hino. Kok hino? Zakat tu bukan kepada istri. Istri itulah wajib bagi suami untuk bagi nafkah. Ya. Ya. Karena istriku adalah ya orang pakaian baginya. Bawah tanggungannya. Bawah tanggungannya, bebannya. Pokoknya tidak wajar dan tidak layak
tempang cara awaknya. Ya kalau istri dia zakat tempang, tapi kalau istri bagi zakat ke suami mulia. Karena ndak tanggungan. Nah, ini nak tanggungannya dah. Nah, kalau istri bagi zakat kepada suami mulia karena suami itu bukan tanggungannya. Itu dah. Allah. Iya adalah do mandari yang coba kita angkat dulu ya. Ya, silakan. Ya silakan kepada siapa dari mana? Ibu Ina dari Pasaman Barat. Ibu Ina dari Pasaman Barat. Ya silakan Bu, apa pertanyaan langsung ke Buya kita Bu? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu permasalahan yang ditanyaan yaitu pernah mau penanya waktu menggibah kamu cuma makan bangkai saudara awak. Ya. Nah, sedangkan di dalam aku dulu mau mendengar innamal mu'minuna ikhwah. Jadi seiman awak itu dianggap bersaudara. Dan Mbak Apulo kira-kira kalau seandainya yang digibah orang orang non muslim, tidak seiman awak nah. Mbak kira-kira hukumnya tuh Pak Uya. Nah, jadi mohon penjelasannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi pertanyaan ibu kom menggibah non muslim. Nah, itu ya. Dah pertama yang ikut hukum menggibah tadi Bu ya. Kan semua memakan daging saudara awak aja. Iya. Nah, jadi memang menggibah itu adalah jalih dilarang dalam agama awak. Ya. Allah sinilah katakan dalam surah Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhihi maitan fakritumu. Maukah kamu memakan daging saudaramu lah jadi bangkai yang kamu benci makannya? Nah, kemudian gibah dalam salah satu riwayat hadis itu dikatakan tentang definisi gibah. Apa dikatakan gibah itu? Gibah adalah ketika itu Nabi bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu gibah? Apa jawaban sahabat? Allahu rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Al-ghibatu, gibah itu adalah dzikraka akhaka fima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu pada perkara-perkara yang tidaknya suku. Nah, jadi dzikraka akhaka fima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu pada apa yang tidak disukui. Akhaka. Jadi saudaramu seakidah. Saudara seiman, saudara senasab. Ya. Jadi melangkah kita kepada pertanyaan yang kedua tadi, kalau menggibah itu non muslim ya. Menggibah non muslim kalau tidak ada kepentingan nan jaleh, maka tetap tidak boleh. Kalau ya cip menggibah-gibah aja. Tapi kalau sekiranya mangician inyo orangnya adalah usaha akidah awak, usaha ibadah awak, itu sipulan tua tak perlu kerajaannya kini itu. Karena memang mereka kan bukan Islam, jadi kerajaannya kan lah banyak yang tak betul. Nah, jadi kalau ada tujuan yang jaleh tentang mereka tadi, membicarakan mereka, karena mereka tidak diri mereka tidak tertata dengan kebaikan, maka tidaklah itu dianggap gibah. Contoh saja ya Qarun dalam dia Quran tadi dibicarakan para Buya itu kan. Ya Firaun. Jadi kalau menggibah non muslim kita lihat kepentingannya dulu. Kemaslahatan ya. Maslahat dan mudaratnya tadi. Kalau tidak ada masalah dan mudarat, masalah pribadinya saja, ya tidak rancak lah kalau tergibahnya. Yang berdampak kepada kita tentang diri mereka tadi. Wallahu alam. Ada dua telepon sila Buya kok Jamil. Ayo kita angkat. Halo. Kita angkat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dari Muara Lambu Pak Ustaz. Dari Muara Labuh. Muara Labuh, ya. Ya. Silakan Pak.
Yo. Awak tanya Cik Pak Ustaz. Ya, lanjut. Pak. Awak bertanya Pak Ustaz. Adik awak kau mengalir di Kota Padang Pak Ustaz. Manggalih di Kota Jadi Padang. adik aku mengalir. Inyo Ya. inyo Ustaz. Omah aku Ustaz. Tibonyo badukunnya Ustaz, bapak calo Ustaz. Oh, manggalih ka dukun. Badukunnya Ustaz, apa bahasa kalinya Pak Ustaz, tidak? Iya, iya. Itu ya, Pak. Itu saja Bang Ustaz, terima kasih. Yuk. Jadi pakai pelaris sama ya. Pak cerita pelaris ko ya supaya laku kali awak benar kan? Ya. Ya jale. Itu tadi tu. Tak meyakini Allah menamagi rezeki. Pai jo ka dukun. Minta je ka dukun kan? Ya. Datang ke dukun itu tidak terima pahala sekian puluh hari. Datang dan bertanya kayaknya. Cik datang di bertanya saja ya, ya. Tanya bertanya pertama kalau awak membenarkan itu mah parah aja. Jadi lah dikecekkan oleh Nabi man ata arwafan siapa mendatangi tukang tenung, tukang ramal, akan kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguhnya ialah kufur dengan apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Apalagi dikaitkan dengan kedatangnya ke dukun itu persoalan dagangnya atau manggalih. Pakai penglaris, ya. Atau kini orang penglaris orang lah tuang kulo penglarisnya. Bahkan tuang gambarnya di situ. Nah, itu lah. Parah pula dia. Adolan lebih parah ya. Supaya dagang galih kawan ko aja sampai laku. Jadi kalau itu karajo wawa maka kesyirikan nan terjadi. Kalau kesyirikan pahala awak nak terima di Allah. Sia-sia awak beramal. Ya lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau bersyirik sia-sia amal awak. Ketergantungan pada dukun sangat tinggi. Mereka kalau nak laku payah lihat. Banyak jangan awak dipatele di dukun tadi. Kadang-kadang dukun kau dipatelenya awak. Supaya piti awak ku habis ya. Ya. Kemudian mereka direka ada pula terjadi rekayasa. Jadi dukun kau merekayasa. Ada orang nan pai minta penglaris jaga dukun kau. Akhirnya dukun kau nyajak kerjasama kawannya. Nyobalilah galih kan kawan kau. Sajak tu percaya orang kau. Saya dua tergantung ke saya dua dua di laku galih bisa datang lah balik. Datang ke dukun dia. Ikut perlu anu kau. Biaya sekian semacam. Ya. Dikaji lah orang untuk membeli galih kan. Iya. Akhirnya tentu kalau kepanjang tu nak mungkin lah tu. Ya. Kena laku nak nol tu. Jadi awak nanti bodoh-bodoh awak nanti jadi budak di pasar dulu ya. Jadi orang-orang yang berakal sehat dan berakidah yang sehat tak percaya kepada dukun tadi. Awak minta rezeki ke dukun, dukun miskin idiknya. Kada menggalih lah apa ya? Iya. Okey ni dukun tu miskin, walau meminta kepada orang miskin. Itu kepada orang kaya yang kita minta. Siapa yang kaya? Allah Maha Kaya. Ya. Oleh karena itu, ambo berharap pada sana ambo ya agar tauhidkan Allah, murnikan. Kalau yo menggalih wak minta kepada Allah. Jangan datang kepada dukun. Berharap wak lakukan dagang wak dengan cara syar'i, dengan bermuamalah, dengan muamalah yang baik, dengan ramah awak, pandai awak menggalih orang, ya, dan awak nak mempersulit orang dan berjual beli. Allah tu. Jadi digadeh manangka di Bali orang ya. Ya. Nasib tu aja rago jangan tinggi-tinggi mana. Jadi tinggi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tu ada pesan singkat Cik Buya. Assalamualaikum Buya. Ana mau tanya, bolehkah anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Jazakallahu khair. Untuk memandikan jenazah itu laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, atau laki-laki boleh dimandikan oleh oleh istrinya. Itu sebaliknya. Adapun anak, siapa tadi yang memandikan?
Anak laki-laki memandikan jenazah ibunya. Anak laki-laki mandikan ibunya jaleh tidak boleh tu. Ibunya itu adalah aurat baginya. Tidak haram untuk memandikan ibunya tadi. Ibu adalah aurat baginya. Tapi kalau bagi suami, isteri itu tidak aurat. Ya. Lebih dari itu bisa nyo taliak kan. Iya. Adapun anak ke ibu adalah aurat baginya. Aku tidak boleh. Kalau sekiranya tidak ada orang yang bisa memandikan, Allah don memandikan tayamum. Lah laki-laki saja sadonya ibu seorang yang meninggal Ya, tu ya. laki sado itu laki-laki sadonya. Ya. Orang dan lain ada pandai mandian dah. Ya, ya. Ya. Tayamum. Atau sebagai pembimbing misalnya ya. Ditunjukkan saja. Kalian itu. Kami bisa aja tuh. Bisa kalau ada yang kalau ada yang tahu memandikan semua ada yang polisi di situ laki-laki ada makanya mengarahkan. Mengarahkan. Dia mendari yang aja. kita mendari Ya, yang ya. Yuk. Ya silakan dari Bapak, Ibu dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Curug Bengkulu nah. Curug Bengkulu. Nah, Silakan Pak, apa pertanyaannya Pak? Nanti bahasanya sih ke Buya. Ya. Awak kan panggale di balai berkata kan. Ya. Kadang awak itu kan mencari punya kawan, punya awak. Bahasa caranya awak menjaga sifat kiri dan si kawan. dan kurang jaleh Pak, ulang Pak. Kurang jaleh Pak. Iko, Pak. Awak tuh bertanya sih kan. Kalau tanya itu Iko. Bahasa caranya awak bilangan sifat kiri dan si awak. Oh sifat dengki. Jadi Ya. kali kawannya. Titik apa yang awak kerajaan. Iya. Sifat dengki. Maksudnya sih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghilangkan sifat dengki Jadi terhadap galih kawan. Gitu. Kali kawan lah dia laku nak. Iya. Laris ya. Nah, itulah ujian bagi awaknya. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hati awak kau memang lemah. Kadang-kadang mencari kawan laku galihnya, awak nak laku, panih hati awak. Ya. Ya. Karena ambo pernah galih sama. pernah pula menggalih kan. Ya. Nah, berdagang. Kalau kini menggalihnya. Ya. Dulu pernah menggalih, kini menggalih. Namun agama lah ubehnya. Balik awak kepada siapa yang mendatangkan rezeki tadi. Kalau Allah mendatangkan rezeki berarti Allah agih kelebihannya kayaknya tu. Awak dia bersabar dulu. Mungkin awak dia agih rezeki di pintu lain. Jadi untuk menghilangkan kedengkian tadi, yakini bahwasanya rezeki waktu lah ada masing-masing tentukan ya Allah. Mungkin rezekinya alhamdulillah. Nah, terilah. Awak rezeki mungkin ada di pintu lain. Mungkin rezeki awak mungkin Allah lapangkan gitu dari hal-hal yang lain. Mungkin awak nak sakit. Ya, ambo ya misalnya seorang dia gih ya Allah nak laku galih tapi dalam hal yang lainnya ya sehat. Sebulan tu galihnya laku tapi sebentar baik kamu sakit. Jadi rezeki kok ndak pitih sedaya ya. Ndak pitih ya. Kalau dawak kan banyak yang berdoa rezeki kan pitih nih minta ya. Kemudian banyak awak nak ada persoalan-persoalan lain. Harmonis ya. Kemudian awak ketika itu nak ada hutang riba. Ya galihnya laku tapi hutangnya songun tagak pula. Ya. Jadi hilangkan kedengkian. Pertama dengan menghilangkan rezeki lah ditentukan oleh Allah masing-masing. Ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah ya beriman kita dengan takdir. Takdir Allah. Takdir sinyonya ikut takdirnya awak ada takdir awak. Mungkin kini kau diuji dulu dengan usaha awak kau gak mandek seketik. Sebulan diuji je dengan lakunya galih. Ya. Awak diuji dengan tak laku galih. Jadi ujian tu bukan bagi orang nak laku saja. Nah laku ya. Bagi nak laku tu ujiannya nyo. Dia bersyukurnya ya. Lagi bersyukurnya. Kelenda atau di keluarnya rezekinya Iya, dia dia hak orang-orang yang punya hak. Ya. Kalau ndak gagal dalam ujian menggalih tadi. Jadi kami uji kalian bil khairi wasyarr, bisyarri wal khair. Dengan kejelekan dan kebaikan diuji. Jadi kebaikan ujian yo, Ujian yo. kejelekan ujian yo. Iya. Ujian kenikmatan kan. Ya. Ya bisa jadi galih orang nan laku tu tanggungan banyak adanya ya. Jadi untuk menghilangkan kedengkian itu adanya. Kini bahasanya masing-masing itulah ada rezekinya.
Yang kedua, yo sabar kita dan beriman dengan takdir Allah. Takdir Allah itulah ada masing-masing awak. Sehingga hilanglah kedengkian awak dengan itu tadi. Kemudian tambah ilmu awak tadi. Kemudian berdoa awak kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah puaskan aku dengan apa yang aku dapatkan ini. Nyo walaupun banyak rezeki awak, mak, karena kan belum tentu orang banyak rezeki kok banyak laku galeh puas kuehnya. Tambah anunya ya, tambah ya laku galehnya apa ngananya le membeli toko lo le. Bab cara jalannya mana PMPT pinjam di bank. Akhir sansaru jadinya. Banyak orang begitu. Nak qanaahnya dia ya. Ya nak qanaah. Jadi yang paling penting itu adalah qanaah tadi. Qanaah kolah merupakan gudang harta yang paling banyak. Ya, lain awak punya piti sagudang ameh, tapi qanaah ndak ada, ndak sadang-sadang ameh tadi. Ndak ketentram dia ya. Tapi mungkin bisa juga mungkin tuh ya untuk menghilangkan kedengkian terhadap saudara awak tuh. Ketika nyo rami galehnya, wa doaan keberkahan tuh nyo gitu kan. Ya, saling mendoakan. Ya, didoakan nyo kan. Mudah-mudahan saling dengan mendoakan. Kedengkian itu tuh galeh wa menghilangkan kedengkian tuh galeh wa laku gitu. Iya. Ya itu dulu ya kan karena lah lewat lah separuh jeda awak dulu. Minum lah buya dulu supaya gak anu lo lapang lah suara gua sete. Iya. Tapi lah pemirsa terus sementara kita jeda dulu. Insyaallah kan kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Adab Harian Muslim. Apa bang? Allah baca bismillah. Alele. Baca bismillah. Beb, ini Beb kerjaan petang. Tidak boleh mengecek biar makan tu deh bang. Awak kalau makan tu untuk lu masuk nasi lo muli, kalau habis boleh ngecek bang. Jadi saya nanya Beb, nggak ada larangannya ngecek sambil makan tuh dong. Bahkan Beb, kalau misalkan mengecek sambil makan tuh bisa mencairkan suasana, itu dianjurkan tuh. Iya nah. Iya, ada hadisnya tuh. Tu dia tak payah mengganggu aku deh kok. Baru kepayah Beb. Lah kosong muli itu dah gue lele. Nanti nak bang ngecek dia. Nggak mau Beb. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta udum, yaitu makanan pendamping makanan pokok kepada istrinya. Maka para istrinya menjawab, kita tidak punya apa-apa selain cuka. Maka Nabi pun meminta dibawakan cuka tersebut dan makan dengan cuka itu. Kemudian beliau bersabda, udum yang paling nikmat adalah cuka. Udum yang paling nikmat adalah cuka. Hadis riwayat Muslim nomor 2052. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini, yaitu hadis Jabir, terdapat anjuran untuk mengobrol ketika makan untuk menyenangkan orang-orang yang makan bersama. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, berbicara ketika makan, hukumnya seperti berbicara di luar makan. Jika pembicaranya baik, maka baik. Jika pembicaranya buruk, maka buruk. Baiklah pemirsa Seru TV dimanapun di sana berada, kita lanjutkan pembahasan kita masalah rezeki. Nakan kalau ada pertanyaan, buka apa Nakan? Ya, kau tentang kekhawatiran melalui pesan singkit kau Buya. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya, bolehkah kita khawatir tidak turun hujan saat akan melaksanakan sholat minta hujan? Pernahkah Buya mengalami atau menyaksikan kejadian sholat minta hujan namun hujan tetap tidak turun? Terima kasih. Baik. Kekhawatiran tidak turun hujan tentu sebagai manusia bisa terjadi. Bisa terjadi awak sebagai manusia. Ya. Kalau lamu ndak hujan-hujan khawatir awak terhadap tanaman awak. Namun kita disuruh untuk yaitu melaksanakan sholat istisqa. Minta hujan. Di sekolah kita berharap akan janji Allah tadi. Dan rata-rata itu kalau batu-batu awak sepakat awak dan rami-rami awak melaksanakan sholat tadi, insya Allah dikabulkan Allah. Ada banyak contohnya.
Ada beberapa tahun yang lalu tak hujan, akhirnya banyak orang saya istisqa. Penuh dia kabut ya. Ya, penuh hamdik kabut. Akhirnya 2 hari 3 hari kemudian hujan nanti. Ya. Allah adalah mujibus sa'ilin, mengabulkan doa. Tapi kalau yang tidak dikabulkan, ya, yang kita berdoa, sama-sama berdoa tidak dikabulkan, ya lenada oleh. Teratur itu dikabulkan walaupun itu pengabulannya ya bansuan-suan saya seketik. Untuk tahun yang lalu di Pekanbaru kan. Iya. Ini mereka yang mulai dulu. Alhamdulillah, tak berani kemudian langsung hujan tadi. Itu di skop itu juga. Tapi kalau dengan kekhawatiran itu sebagai manusia wajar untuk khawatir. Khawatir sebagai manusia biasa, tapi tidak boleh melebihi itu saya dipikir tadi kan. Jangan cameh mana. Jangan cameh bakal panjang sampai stres tidak boleh. Khawatir ada rasa cameh itu sifat biasa fitrah manusia. Tapi jangan bakal taruh dalam keadaan cameh. Iya. Kau tidak boleh. Udah itulah keadaan ekonomi kini ya. Iya. Ekonomi khawatir sih anak khawatir ya kan. Anak ke sekolah, paknya lama meninggal atau paknya bepai kan. Ya rezeki waktu lah ada. Iya. Karena dikejanya kami akan uji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan tanam-tanaman, jiwa. Berarti kalau kecian tu. Ya. Diuji awak peti kini kau diuji Allah. Kekurangan harta payah awak peti kini rezeki galih dijual ndak boleh tuang dah. Ya. Modal saya nak pulang nak kana. Ya. Sabar awak. Ndak jaka mati awak ini dah. Adalah ya. Apolo buang antara istighfar ya kan dalam Al-Quran tu ayat antara istighfar jo rezeki kau ya. Kait itu hari umpamanya. Istighfar itu adalah satu jalan untuk menambah rezeki awak. Ya. Termasuk juga Allah akan mudahkan urusan awak dalam hidup keluarga. Allah akan bagi awak rezeki mungkin anak dengan awak banyak istighfar tadi. Jadi istighfar sangat erat kaitannya dengan rezeki tadi. Ada kalaunya rezeki aku tambah gara-gara dosa. Istighfar, taubat. Insyaallah dengan betul-betul kita istighfar dan bertobat kepada Allah, kita buka jalan ke rezeki. Ini tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Jadi kok ada tadi pesan dari audio disampaikan Bu ya. Iya. Menyambung tentang masalah gibah yang kita bahas tadi. Iya. Jadi masalah gibah kan kecil beliau sesama kaum muslimin itu kan dilarang untuk menggibah. Aiko bagaimanakah seorang yang orang tahu ilmu atau seorang ustadz atau buyanya lah gitu, beliau di dalam ceramahnya menggibahi orang lain. Iya. Itu bagaimana untuk buya sih? Kita tahu bahwasanya gibah adalah hukumnya haram. Namun kita siapa saja yang menggibah seorang, ya baiknya adalah tokoh masyarakat, orang pahamnya agama, tetap menggibah itu tetap juga haram. Ya. Hanya saja perlu kita ketahui ada gibah nan dimuliakan. Karena ada tujuan yang jelek. Gibah untuk mengingatkan paham orang yang menyimpang di ajaran agama. Disebut menyindir ke menyindir sih ya. Walaupun nyo mangkaknya ustaz ya. Ya. Menggibah terhadap orang yang menyimpang untuk mengingatkan orang lain jangan ikut orang tu. Orang tu. Ya. Contohnya ada orang yang berpahaman mengajak orang kepada kesyirikan. Meminta ke kubur. Orang tahu orang terkenal. Kita ingatkan si fulan tu dalam dakwahnya, lalu kita ingatkan bahasanya inilah terjadi penyimpang dalam dakwah. Atau gibah terhadap paham sasik Syiah. Ya. Yang digibah tu kan nak personnya dah. Ya, Syiah. Tapi kalau ada nan jalih, nan memang waktu-waktunya majak kepada Syiah, si fulan tu disampaikan terang-terang boleh. Untuk mengingatkan orang dari bahayanya tadi. Jadi disebabkan dari orang itu tu jalih kesesatannya. Itu boleh. Jadi kita lihat dulu kalau orang nampak agama tu kemarahnya tadinya mengecek tadi. Kemarahnya. Tapi kalau yang menunjuk person seseorang, pribadi orang tentang pribadi dirinya, menasabut itu memang tak boleh. Tapi kalau untuk menyelamatkan umat ya. Kalau sen agamanya nyasabian tu ingin orang lain,
itu boleh. Cuma kalau sekiranya yang disebut itu adalah kejelekan pribadi, Ya. ya kejelekan pribadinya, kecewaan digibahnya tidak boleh. Jadi individunya tidak boleh ya. Secara globalnya sesetannya kok boleh ya. Halaman dari yang lainnya Bu ya. Mudah-mudahan yang pesan-pesan audio tadi bisa memahami dan kita angkat penelepon selanjutnya. Ya silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Pak? Penelpon setia. Dari Pak Bujang dari Kalimantan Barat. Oh, Bapak Bujang, penelpon setia Surau TV. Nah, bakal Bapak Bujang lagi cuaca di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah Pak Bujang, silakan apa pertanyaannya Pak Bujang? Itu masalah apa namanya rezeki kali lah. Ya. Kan buka warung, misalnya mau buka warung baru kan. Ya. Jadi kini kan yang banyak risiko, kadang risiko namanya dipapas. Kalau di kampung awak dia beli mawar kan. Iya, betul. Jadi kalau hari itu buka, kalau hari itu nak itu kan. Cari hari baik bulan baik mah ya. Iya, jadi kalau nak hari itu apa ya tuh kan. Iya. Jadi itu agak siang kan. Oh iya kan. Jadi bau hukumnya tuh. Jadi rasa kira. Jadi sekalian mau minta doa Pak inilah Pak Buya kawan-kawan di sini. Itu aja Pak Bujang. Dilancarkan usaha Pak Bujang. Dan yang kedua mereka bau hukumnya kan awak habis Mugari. Ya. Sungai Isra kan. Ya. Kita masih berdua. Yang kedua. Jadi pas mak diajak kawan makan apa minum itu udah mesra masih enak ya. Oh iya. Udah waktu makan minum ya. Iya, jadi kata Malaysia lah kan. Itu aja Pak. Iya. Nah, iyalah. Iya ya. Terima kasih banyak Pak Bujang. Ya, Bu ya, hukum malimaun galih tadi itu. Asal tu mencari hari baik bulan baik untuk muka galih kau ya. Iya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kita lah diajarkan dalam agama awak dalam hal menggalih awak berserah diri kita kepada Allah. Adapun malimau ya, melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya jauh usaha awak, maka itu adalah hal yang tidak ada syariat. Contoh malimauan, kaitannya juga laku galih awak. Jangan pelais tadi ya. Iya. Kalau orang kini orang penalis orang tuh senyum. Kalau orang supermarket diatur bahwa ukuran senyumnya. Ke kanan setengah senti, kiri setengah senti kan. Atau menyapu. Adapun tadi itu jaleh hal balimau ya balimauan galeh tadi atau meyakini hariku lebih baik pada hari yang lain. Ya. Maka itu termasuk bentuk dari syirik. Ya, itu namanya tatayur. Tatayur ya. Kalau asalnya tatayur itu adalah meyakini buruang, suara buruang. Dikembangkan tatayur ko dalam bentuk hari sial, bulan sial, Lebih baik bulan baik. tampek sial. Iya. Kau sajaknya ada risiko sangsara modenya. Iya. Percaya itu ya. Hari ko nak bayak dah. Jangan menggalih. Hari ko dah bayak jangan nikah. Bulan ko nak bayak, bulan Muharram keyakinan masyarakat kan harus sebagai bulan haram. Maka ikut tatayur adalah bagian daripada syirik. Tidak boleh menikah di antara Kita tak boleh meyakini hari bulan ini magi manfaat dan mudarat kawat. Yang magi manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena harinya tadi. Jadi kau perlu yakin. Kalau lagi kadang-kadang awak untuk beretong dalam masalah nikah. Itu nanu tu ya. Itu Itu hari nak tu dah. sakral kau aja ya. Iya. Harus dicari kok harinya kau. Kadang-kadang dicari pulau le pangkan nama itu tu. Babuka lo. Cocok nama dia ya jumlah nama berdua. Nauzubillah min kau adalah nak ada kubuangnya masalah itu. Baik Itu balik mau syirik maknanya. beli mau jojo mantu nari tadi ya. Yang kedua pertanyaannya. Sesudah sholat maghrib hanya ajak deh kawan tanya makan. Abah uduknya tadi itu. Sah. Asal ijen kedua saya Ya.
Dua-dua jalan ya. Nah ya, itu bukan membatalkan wudhu. Makan minum bukan membatalkan wudhu. Jadi sedang salat Pak makan yo. Dan cik lai kalau makan daging unta tak ya? Hah? Makan daging unta itu kata sebagian para ulama, batalkan sebagian enggak. Oh gitu. Karena mencari baunya tadi. Itulah kita oke penelpon selanjutnya. Silakan dari Bapak atau Ibu. Yuk. Nak nyambung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dengan siapa Pak, di mana Pak? Dari Pak Zul dari Payakumbuh Pak. Ah, Pak Zul dari Pak Zul Payakumbuh. Ya, silakan Pak Zul. Itu Pak tentang sholat jenazah Pak. Salat jenazah. Kita mengimami seseorang jenazah. Kata tetangga dan saudara-saudara yang lain mengatakan orang ini tidak ada sholat leh, tidak ada sholat leh semayang leh. Jadi awak tentu yakin wak bahasa orang Islam. Jadi kita ikut jo mengimami jenazah tadi. Bahagi kira hukumnya itu ya. Iya. Setelah itu cek lagi ya. Yang kedua, untuk menyelenggarakan, memandikan dan mengapani. Kita nanti setelah menyelenggarakan tadi di hadiah honor pengurus konsi. Apakah boleh kita terima itu ya? Biaya pengurusan jenazah tadi ya. Pengurusnya aja, kita nak minta toh. Iya. Cuman kita ikut diselipkannya, ikut meningkat tadi. Iya. Jadi dia akhirnya itu kita terima lekah nak aku ya. Halal deh. Itu. Jadi kira-kira itulah dulu pertanyaan ya. Mungkin kamu selalu mengikuti surat tiga ya. Mungkin Masya Allah, lain. Terima kasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya salat jenazah tadi orang ko kecik tetangganya nya ada salat aja. Iya. Sementara Pak ko tadi ko yang Pak Zul Payakumbuh beliau yang mengimami. Batu ya. Yang pertama balik awak kepada hukum mensolatkan orang yang tidak solat. Apa hukumnya? Nah, di dalam itu balik pula kita kepada apakah orang yang tidak solat itu dianggapnya sebagai muslim atau tidak. Balik kepada hukum meninggalkan solat. Kalau sekiranya orang tadi ternyata meninggalkan solat itu adalah karena faktor ya malihnya, faktor ya kesibukan dunia dan malih, tapi masih meyakini bahawa salat wajib, makanya masih dianggap sebagai muslim fasikin, muslim yang fasik. Kalau muslim yang fasik, nya boleh disalatkan. Kalau sekiranya inyolah mengakui salat itu tidak wajib lai, ya tidak ada guna salat, kok tidak ada gunanya mensalatkan. Jadi kalau itu yang terjadi artinya adalah ia masih mengakui salat itu wajib, keluarganya mau dituju, maka disalatkan. Bagi orang yang tidak mensalatkan karena bagi pelajaran kayaknya boleh aja. Bagi pelajaran kayaknya kan. Tapi tak kan ada orang menyalatkan. Iya. Boleh nak mensalatkannya dah. Kamu tahu si fulan tu nak solatnya dah. Itu tidak ikut mensalatkan untuk bagi pelajaran kepada orang yang tidak solat tadi. Yang tidak solat tadi. Nah, ya. Jadi kalau sekiranya ya di situ lebih banyak orang yang bisa mensalatkan, Bapak boleh memilih antara tidak mensalatkan dan mensalatkan. Yang penting lihat doa ya ya. Kifayah. Ini adalah kalau ada orang mensalatkan. Tapi kalau sekiranya Bapak mensalatkan dengan anggapan ya berhusnuzan, sangka baik bahwasanya masih sebagai seorang muslim, nantinya dan sanaknya pun banyak yang salat umpamanya kan. Salatkanlah. Yang kedua, menerima honor petugas yang menyelenggarakan tadi ya. Yang bagi honor kok dari kongsi kok. Ya, kan, jadi di komplek-komplek kan ada tuh ya kongsi kematian nama. Jadi petugas dari penyelenggara kok dapat honor kok dari kongsi apa aku menerima PT itu ya. Ya.
Sebenarnya itu kan tidak upah dah. Hanya saja hukum asalnya penyelenggaraan jenazah itu hukum asalnya tatawwu adalah amalan sunnah. Tidak ada diagih dah. Ya. Sama yo awak seperti awak azan, ya orang azan jadi imam itu amalan sunnah. Namun kalau sakironya di suatu masyarakat tidak ada yang bisa untuk menyelenggarakan, hanya inyo yang bisa menyelenggarakan tadi. Kemudian waktunya lah habis untuk itu, maka bolehnya dak ya, bukan gaji. Gaji nak. Kalau gaji upah tu Ya, sama upah namanya. Boleh dia dia sabateh yang ke transportasinya lah. Ya. Namanya boleh dia dia. Kalau ingin mambiak jauh, ini faktor kebolehan. Dan dikatakan boleh tu, boleh mambiak boleh enggak. Saya katakan boleh. Jadi ndak yang ahli bait yang bayar ya, yang magih kok konsi ya. Yang magih tu masyarakat. Ndak ahli bait dah. Kalau itu je ndak boleh ya. Ya kalau bait Keluarga ahli waris. Kalau masyarakat membantu kan pulang ke masyarakat, dari masyarakat ke masyarakat, pulang masyarakat. Wallahu a'lam bisa mencari kalau memang di situ tu orang menyelenggarakan tu ndak lo banyak cik dua saja boleh nyaman narimu sabateh untuk bukan gaji tapi honor untuk anunya saja uang lelah saja. Bolehnya ambil. Kalau kuliah puluhnya ndak ambil kan. Contoh menguburkan. Ya serangkai saja tu. Kan sama-sama wajib. Ya. Ndak ada yang bisa menguburkan kok nan lebih layak pun untuk dagih lah kan. Hanya fisik menggali ya. Ya menggali kubur tadi, menggali kubur. Itu pula. Jadi bukan hanya mensalatkan yang lain pun boleh itu juga. Dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah tadi. Di masa-masa dahulu ya memang ada biaya penyelenggaraan jenazah tadi. Memang ada biayanya. Wallahu alam bissawab. Aku ada pesan singkat Bu ya. Assalamualaikum. Ana seorang perawat. Apa hukumnya kami menerima makanan dari pasien kami? Sebagai catatan, pasien kami tersebut adalah pasien rutin rawat jalan setiap minggunya. Menerima makanan Dari Pasien. pasiennya ya. ya, berarti hadiah. Menerima hadiah. Menerima hadiah kalau orang kau lah kebiasaannya magiah. Dari dululah magiahnya. Ya. Ya, aku boleh. Tapi kalau orang kau tak biasa magiah dah, cuman Termasuk magiah ya. sekali-kali kena ada tujuannya, maka tak. Orang kalau tu biasa magiah tak ada terkait dengan apa-apa dah. Dengan ada maksud lainnya. Tapi kalau dia magiah sesekali, apalagi kalau sekiranya inya ada kendala, kemudian dia giah upah, dia giah koi-koi itu kan, apa tu tak boleh. Itulah kerajaannya. Memang kewajibannya ya. Kewajibannya. Tapi kalau inyo bagi hadiah setelah sehat, bagi hadiah sebagai rasa syukurnya kepada Allah, boleh. Boleh. Tapi kalau untuk bagi hadiah supaya dapat tampil dalam rumah sakit, itulah beda dia ya. Ya. Itu fasilitas semua ya. Ayo untuk fasilitas lah tibanya. Ya. Itulah mungkin pemirsa Surat TV dimanapun berada. Dek kerana malam lah lanjut juga mungkin pesan sikit dan sebentar ko itulah pesan yang terakhir dan kita mintalah kesimpulan kepada Buya kita bagaimana cara yang benar di dalam menghadapi kekhawatiran untuk masalah merasaki. Jadi kepada Buya kita minta kesimpulan kajian kita malam ko ya. Baik, terima kasih Mama. Ya kau nakan kekhawatiran awak sebagai seorang muslim terhadap rezeki, kalau ada rasa sebatas khawatir itu adalah fitrah. Apalagi zaman kini kau. Hanya saja jangan kekhawatiran awak kau berkepanjangan. Cameh awak stres. Nah, yakini bahwasanya Allah menentukan rezeki awak. Dan kedua, Allah lah mengikhtian tidak ada makhluk melata di muka bumi kau melainkan Allah lah menjamin rezekinya. Dan ketiga, ada ikhtiar usaha dari awal. Innallaha la yughayyiru, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu yang merubahnya. Kau ingin awak mendapat rezeki yang banyak, jangan malih. Kau jago je dalam 8 bagi.
Jam 9. Mana tu? Lah tinggi dia ya. Tinggi hari akan dapat rezeki. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan burika li ummati fi bukurihin, diberkati bagi umatku pada waktu pagi mereka tadi. Jadi orang Islam tu pagi itu ada laloknya. Ada lalok. Habis subuh tu nak ada lalok dia ya. Subuh nak lalok. Jadi mungkin waktu kondisional. Kondisi macam tak sihat. Sakit ya, kurang-kurang lama badan. Kemudian dia bertawakal kita kepada Allah. Karena wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya. Tadi saya mau contohkan buruang. Kalau wali namuh mencelik buruang tadi, taubek diri awak. Awak alun seperti buruang ni. Kalau buruang dapat sari untuk sari. Ada awak kini kadang dapat belanja sari usah untuk 3 hari kan. Ya. Dapat ya. Untuk 4 hari. Ada je orang sari bekerja usah untuk seminggu, untuk 2 minggu kan. Ya. Kalau buruang tak. Buruang apa dapat sari itu untuk hari itu besok fikirnya besok. Ya. Dah ada tabungan dia ya. Ada tabungan. Itulah contohlah syukur buruang tadi. Tawakal kita kepada Allah. Kemudian ibadah. Jangan lupa ibadah kepada Allah. Atau kalau orang yang kuat ibadahnya itu, rezekinya itu diberkati oleh Allah. Tapi kalau ibadah itu malih awak. Kemudian tauhidkan Allah. Jangan buat syirik awak. Awak cari rezeki tapi syirik itu contoh tadi kan. Yang mengalih tapi pakai penglaris. Ya. Lah banyak mana karena awak lah bansai, apa payah. Kemudian Induk dosa biar lo. induk dosa diperbuat. Dia mau menghimbau kepada kaum muslimin, marilah kita jalani rezeki ko sesuai dengan syariat, insya-Allah Allah akan bagi kemudahan-kemudahan awak kalau kau awak bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam. Nancik lah ya. Jadi awak ndak lu nikmati lah ya kecuali lah dipenuhi rezeki saudara ya. Iya. Itu jangan cameh pemirsa. Baiklah pemirsa, karena hari lah lari jo, kalau dirantang misalnya panjang, elok kita pun tak berjalan singkek. Ambo, mama dikemanakan satu buaya gitu, mohon maaf kalau ada katuran salah ataupun salah dalam menjawab kepada Allah keminta ampun, kalau ada salah kita maaf. Bila kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.